Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda, NIM 191105010. Di sini saya akan membuat video laporan neraca keuangan untuk memenuhi CPK akhir mata kuliah manajemen dan akuntansi kefarmasian. Sebelumnya saya akan membuat perincian terlebih dahulu tentang akun-akun yang akan kita masukkan ke dalam pembukuan neraca. Pertama-tama kita pindahkan kebutuhan apotek dari pendapatan, modal awal, sampai pengeluaran. Langsung saja kita tuliskan modal awal yang kita miliki adalah 100 juta rupiah. Kemudian pendapatan. Nah, pendapatan ini yakni pendapatan yang kita peroleh dari tanggal 15 Juni. Tanggal 15 Juni ini kita mendapatkan jasa sebesar 500.000 rupiah. Nah, langsung saja kita tulis 500.000 rupiah. Kemudian lanjut kita mendapatkan pendapatan pada tanggal 19 Juni. 19 Juni ini kita mendapatkan pendapatan penjualan obat yakni 1.500.000 rupiah. Kemudian lanjut pada tanggal 21 Juni kita mendapatkan penjualan obat lagi sebesar 1.750.000 rupiah. Lanjut pada tanggal 27 Juni kita juga mendapatkan pendapatan penjualan obat dan alat kesehatan sebesar 2 juta rupiah. Langsung saja kita tulis 2 juta rupiah. Kita lanjut ke tanggal 28 Juni kita juga mendapatkan dari pendapatan penjualan obat dan alat kesehatan. Nah, ini sebesar 2.500.000 rupiah. Kemudian jika sudah, kita langsung saja kita jumlah atau kita total pendapatan dari tanggal 15 Juni ini sampai tanggal 28 Juni kita ketemu 8.250.000 rupiah. Nah, kemudian lanjut pada pengeluaran. Untuk pengeluaran yang pertama tanggal 7 Juni kita tanggal 7 Juni ini membayar 5 juta rupiah untuk keperluan peralatan. Kemudian pada tanggal 10 Juni kita membeli obat-obatan sebesar 12.500.000 rupiah. Lanjut pada tanggal 17 Juni. Pada tanggal 17 Juni ini kita membayar angsuran kepada Arga Elektronik sebesar 2 juta rupiah. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut tanggal 23 Juni. Tanggal 23 Juni ini ada seorang karyawan yang meminjam pada apotek kita yaitu sebesar 500.000 rupiah. Nah, kemudian lanjut pada tanggal 25 Juni. Tanggal 25 Juni ini kita membeli alat kesehatan ke OneMed sebesar 15 juta. Nah, sudah. Kemudian kita total seperti di pendapatan yang awal tadi. Kita total keseluruhan dari tanggal 7 Juni sampai tanggal 25 Juni itu. Kita total dan kita mendapatkan hasil yaitu 35 juta. Nah, kemudian jika kita sudah menemukan modal awal, pendapatan dan juga pengeluaran. Di sini saya sudah
menyiapkan tabel laporan neraca keuangan untuk Apotek Sehat Warma pada bulan Juni. Nah, neraca sendiri itu terdiri dari 2 garis besar, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva pun juga ada 2 pembagian, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Nah, selanjutnya adalah pasiva. Nah, pasiva ini adalah hutang dan modal yang dimiliki suatu perusahaan. Langsung saja kita hitung di kas. Untuk aktivanya kita hitung nanti di atas. Nah, untuk kasnya itu adalah dengan rumus modal awal dikurangi pengeluaran, kemudian kita tambahkan dengan pendapatan. Langsung saja kita hitung. Untuk kasnya modal awal yang kita miliki yakni 100 juta rupiah. Kemudian untuk pengeluaran kita mendapatkan 35 juta. Langsung saja kita tulis 35 juta, kemudian langsung kita jumlahkan dengan total pendapatan yang kita dapatkan, yaitu sebesar 8.250.000 rupiah. Kita tuliskan 8.250.000 rupiah. Langsung saja kita total. Dari total keseluruhan ini kita mendapatkan total yaitu sebesar 73.250.000 rupiah. Nah, untuk total yang kita dapatkan ini kita akan menandai supaya kita memudahkan untuk membedakannya nanti. Langsung saja kita tulis juga pada aktiva lancar, yaitu sebesar 73.250.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung piutang. Nah, piutang ini kita lihat dari tanggal 23 Juni. Nah, ada seorang karyawan meminjam sebesar 500.000 rupiah. Langsung saja kita tulis. Nah, kemudian untuk persediaan barang, kita hitung juga untuk persediaan barangnya, yaitu dari kita membeli obat-obatan pada PBF Kimia Farma sebesar 12.500.000. Kemudian pada tanggal 25 Juni juga kita membeli alat kesehatan ke OneMed sebesar 15 juta rupiah. Nah, ini 15 juta rupiah. Nah, untuk memudahkan nanti saya mau menghitung dulu ya di bawah. Saya mau hitung dulu di bawah untuk 12.500.000. Kemudian kita tambahkan dengan pembelian alat kesehatan ke OneMed tadi. Nah, ini termasuk penyediaan barang ya. Kemudian kita jumlahkan. Nah, jumlahnya kita ketemu 27.500.000 rupiah. Kita tandai. Dan langsung saja kita tulis pada laporan aktiva 27.500.000 rupiah. Kemudian kita bisa menotal dari aktiva lancar. Total dari aktiva lancar yaitu kita ketemu sebesar 101.500.000
Rp250.000. Nah, sudah, sebentar saya mau perkecil. Nah, sudah. Kemudian kita ke peralatan. Nah, untuk peralatannya sendiri nanti kita akan melihat di atas. Kita scroll ke atas. Nah, untuk peralatannya kita membeli 2 unit peralatan kasir ini sebesar Rp10 juta. Kemudian ada penyusutan 2% pada tanggal 30 Juni. Ada penyusutan 2% dari harga belinya. Sebentar, mau saya tulis, kita tuliskan di bawah. Nah, untuk peralatannya ini total harganya adalah 10 juta. Kemudian kita kurangi. Nah, ini penyusutan, makanya kita kurangi. Dikurangi 2% dari harga belinya. Yaitu sebesar, nah ini 10 juta dikurangi 2% dari harga belinya, kita ketemu Rp9.800.000. Kita tandai. Kemudian langsung kita tulis pada kolom peralatan, yaitu sebesar Rp9.800.000. Untuk total aktiva tetapnya, yaitu sama dengan jumlah dari peralatan tersebut, yaitu Rp9.800.000. Nah, untuk total aktiva lancar dan total aktiva tetapnya sudah kita ketahui. Jadi kita tinggal membuat jumlah akhir dari aktiva tetap dan aktiva lancarnya. Nah, ini kita totalkan dari total aktiva lancar ini, kita jumlahkan dengan total aktiva tetap. Dan ketemu sebesar Rp111.050.000. Sebentar, tidak kelihatan, saya mau perlebar sedikit. Nah, sudah. Saya mau kecilkan font dulu. Nah, sudah ketemu, langsung saja kita beralih ke pasiva. Nah, untuk utang usaha ini, kita melihat di soal atas, yaitu kita kan membeli peralatan kasir ini nih sebanyak total harganya 10 juta dan baru dibayar ini 5 juta rupiah. Kemudian kita pada tanggal 17 Juni membayar lagi. Kita membayar angsuran hutang sebesar 2 juta. Nah, jadi total yang kita bayar adalah 7 juta. Sebentar, saya mau tuliskan saja di bawah. Untuk utang usaha kita sebesar, yang pertama untuk harga aslinya itu kan 10 juta. Nah, untuk harga aslinya 10 juta dikurangi kita membayar pada tanggal 7 Juni itu adalah 5 juta. Kemudian kita membayar pada tanggal 7 Juni yaitu 5 juta. Kemudian kita kurangi lagi
pada tanggal 17 Juni ini kita juga sudah membayar angsuran hutang kepada Arga Elektronik sebesar 2 juta rupiah. Nah, jadi total yang belum kita bayar adalah 3 juta rupiah. Kita tandai. Langsung saja kita tulis di utang usaha sebesar 3 juta rupiah. Untuk totalnya ini juga sama ya dari utang usaha, yaitu 3 juta rupiah. Kemudian langsung saja kita ke modal usaha. Untuk modal usaha, kita modal usahanya, nah ini kita punya 100 juta rupiah, kita tandai dulu. Kita tuliskan 100 juta rupiah. Kemudian untuk laba usahanya, untuk pendapatannya, kita lihat di atas tadi yang sudah kita hitung. Untuk pendapatan kita mendapatkan total 8.250.000 rupiah. Kita tandai. Kita tuliskan pada pendapatan 8.250.000 rupiah. Nah, untuk bebannya ini tadi itu dari peralatan ini tadi kan ada penyusutan sebesar 2% dari harga belinya. Nah, ini kita tuliskan saja. %2 ini itu adalah sebesar 200.000 dari 10 juta rupiah. Kita tuliskan pada beban sebesar 200.000 rupiah. Nah, untuk total laba usahanya itu dari pendapatan. Nah, ini habis ini kita total laba usahanya itu dari pendapatan ini kita kurangi dengan beban. Pendapatan kita kurangi dengan beban. Langsung saja kita jumlahkan, yaitu 8.050.000 rupiah. Nah, setelah itu kita total modalnya. Kita total modal dari ini, dari modal usaha, kita totalkan dengan total laba usaha, yaitu 108.050.000 rupiah. Nah, setelah itu kita tinggal menjumlah untuk keseluruhannya dari total utang usaha tadi menjadi total pasifa. Total utang usaha tadi kita jumlahkan dengan total modal yang akhir. Jadi 3 juta itu nah ini 3 juta ini itu dijumlahkan dengan
108 juta 50 itu. Nah, kita ketemu 111 juta 50 ribu rupiah. Nah, untuk hasilnya sama dengan total aktiva. Jadi, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.